Albar ya. Itu salah satu penyanyi Indonesia dari zaman dulu sekarang yang punya timbre bule ya. Ngomong aja enak banget man. Ya. Ngomong itu apa kabari itu enak sekali. Dia baru ngomong aja udah ini satu ruangan ini kayak tergetar gitu kan. Pribadinya hangat dan emang cocok as a rockstar. Kemarin kita baru ketemu 3-4 hari yang lalu baru ketemu. Dan dia berusia sudah 70 tahun dengan karisma yang belum luntur menurut gua ya. Tidak membuat orang sembarangan berada di dekat dia. Dan itu karisma seperti itu tidak dipupuk oleh sebuah tindakan yang dibuat-buat, tapi emang itu bawaan dan itu terjaga oleh apa ya? Oleh karismanya dia di atas panggung. Dalam kehidupan sehari-hari pun orangnya karismatik, simpatik. Dan itu salah satu syarat menjadi legend tuh ya terpenuhi oleh Ahmad Albar. Mungkin kendalanya hanya karena God Bless itu sebagai sebuah band memang legend tapi juga sangat sering berganti formasi ya, termasuk dengan konflik-konflik di dalamnya segala macam yang kita pernah dengar. Tapi ya sekali lagi Ahmad Albar dan Ian Antono itu sama seperti Brian May dan Freddie Mercury, Joe Perry, Steven Tyler. Itu kalau dia udah di atas panggung udah mohon maaf gitu. Mungkin kita sulit melihat yang lain. Ahmad Dhani, dia orang paling kontroversial yang aku kenal ya, kenal dekat secara pribadi, jenius dalam musik, sangat jujur. Kalau karya-karyanya, aku sangat menggemari karya-karyanya dari dulu sampai mungkin Dewa era Once 3-4 album. Juga orang yang banyak melakukan blunder karena kejujurannya. Salah satu artis besar yang tidak melakukan pencitraan apapun terhadap dirinya, sehingga sangat banyak orang membenci, sangat banyak orang menyalahpahami. Tapi demikian juga begitu banyak orang yang sangat membela dia secara fanatik. Sangat punya color, sangat punya color. Bahkan di album-album pertama Dewa bersama Once ada beberapa lagu yang aku nanya, kok Once nyanyinya lu banget ya Dan? Dan dia bilang, iya masa ya? Iya lu ini tarikannya, cara pengucapannya itu Ahmad Dhani banget. Sangat punya warna, punya karakter yang untuk seorang penyanyi bagus sekali. Dan sangat belajar cepat karena aku tahu dia dulu 15 tahun yang lalu sangat tidak bisa nyanyi. Kemudian di Ahmad Band tiba-tiba bisa nyanyi meskipun live-nya masih kedodoran, dan tiba-tiba makin kesini suaranya bisa makin tinggi dan makin jago nyanyi. Dulu teknik segala macam dia tahu, tapi tidak bisa mempraktekannya. Tapi kalau semakin kesini, sebelum dia sibuk di politik ya, itu dia semakin jadi penyanyi yang keren. Andi Rif itu penyanyi
yang luar biasa cuek, tidak peduli. Rock and roll sejati, asli men. Gue tuh sering banget sepanggung sama dia, bergaul juga luar biasa deket deh. Gila itu orang, parah. Nggak apa lirik, sikat, ya kan? Gue pernah satu panggung nih sama Rif, ya. Gue satu panggung sama Rif. Dia tidak, mungkin satu-satunya penyanyi Indonesia nggak punya mikrofon sendiri. Karena udah beli berapa kali selalu rusak katanya, kebanting jatuh. Which is itu wajar, ke atas panggung selalu mabok ya. Sehari-hari juga mabuk, gimana manggung saya bangun tidur aja mabuk deh kayaknya. Ya lu saksinya lah ya kan. Tapi anehnya outputnya itu bagus. Ada orang yang sangat cuek, ada orang yang not well prepared, outputnya jelek. Ada yang udah prepare setengah mati, setengah mampu, suara tinggi dijaga, jelek outputnya. Andi itu dengan segala tingkahnya, dengan segala ketidakdisiplinannya, meskipun ternyata dia olahraga juga setiap hari ternyata ya, dengan gaya hidupnya, dengan sebelum manggung selalu minum mungkin menjelang mabok, tetapi dia punya output yang bagus. Ternyata gue perhatiin di panggung berapa kali dia punya showmanship yang bagus. Memang gesturnya itu memang rockstar, gesturnya itu rockstar banget sehingga membuat orang itu kagum. Dan memang di riff itu semua kekuatan saling mengisi, gue akuin. Jadi satu pro. Oh satu lagi yang tadi gue mau betapa cueknya dia. Gue manggung ini riff featuring Ari Lasso di Sukabumi ya, Tasik atau Sukabumi ya, bunyi 3 lagu men. Di atas panggung itu tidak terdengar suara Andi. Bayangkan ya, bayangkan. Jadi masih ini suara gitar, bass, drum kencang. Dia kira namanya cuek amat. Dia nggak bisa mendengar gua ya. Mungkin dia udah cukup kali tipis-tipis gitu, makanya bisa teriak-teriak. Tapi masih bisa teriak-teriak gue kayaknya. Ya. Di monitor loh. Itu kecil sekali suara Andi. Dan dia cuek aja, dan terbukti lagi ketika kita main di sebuah project, cuek aja dia. Suara dia paling kecil, kayak nggak kena, cuek aja, sikat. Gila itu Andi Rif, sarap. Sewaktu Peter Pan pertama-tama album 1, 2, 3 kalau tidak salah, itu sangat mencuri perhatian. Sangat mencuri perhatian. Dia termasuk vokalis yang frekuensi suaranya itu menusuknya ke perasaan. Ada penyanyi-penyanyi yang hanya menggetarkan telinga, menyenangkan dada gitu, membangkitkan keberanian, kemarahan, kesedihan. Tapi kalau Ariel itu punya frekuensi suara yang memang menusuk ya, menusuk, dan itu di sini tuh terasa gitu, kepedihannya, kegelapannya terasa. Itu dimiliki Ariel. Cuman ya lagi-lagi masalah konsistensi ya. Ada perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Peter Pan dan kemudian menjadi Noah. Itu yang menurut gue tidak menemukan Ariel yang klasik. Kadang-kadang juga penampilannya di atas panggung segala macam menurut gue terlalu klinis ya untuk band seperti Noah, membuat dia tidak nyaman, tidak senyaman saat dulu gue nonton gitu. Salah satu konser tunggalnya dia yang disiarkan langsung oleh salah satu TV itu juga kok nggak kayak dulu ya gitu. Ada beberapa yang sisi yang hilang, mungkin karena sudah nggak nakal lagi, jadi banyak yang hilang. Okay. Atau mungkin tambah nakal. Nggak tahu ya Del ya.
ini salah satu timbre suara yang tidak terlalu gue sukai. Dia salah satu sahabat terbaik gue. Arman ini salah satu sahabat terbaik gue. Orang yang sangat hangat, orang yang sangat ekspresif ya, dalam berteman, dalam berkawan, dalam berkomunikasi, itu terbawa ke panggung. Tapi sebagai seorang penyanyi, Arman ini dengan genrenya bersama Gigi bukan termasuk yang gue simak berulang-ulang untuk gue jadikan bahan studi gitu, bahan studi gitu kalau gue gitu. David ya, seruan nonton di panggung ya kalau David ya, dibandingkan mendengarkan rekamannya, kecuali ada beberapa lagu yang saya suka banget, lagunya bagus. Tapi David itu memang di rekaman kadang-kadang keliarannya David itu tidak tertangkap oleh media rekam. Jadi menyaksikan David mendengarkan David di CD dengan menonton David bersama Naif di atas panggung itu dua pengalaman yang beda, experience-nya berbeda. Bahkan bisa dibilang itu adalah dua pribadi yang bisa berbeda antara di rekaman dan di atas panggung. Which is dua-duanya bagus. Misal ketika David menyanyikan lagu yang sendu di media rekaman, itu kita terbawa sendu. Tapi ketika lagu sendu itu dibawakan di atas panggung, itu kita bisa nonton lagu sendu sambil tertawa-tawa, terbahak-bahak. Mungkin orang yang mengharapkan kok dibegitukan ya, itu akan kecewa. Tapi buat gue itu malah kelebihan David, dimana dia bisa sangat adaptif dengan suasana panggung yang dibutuhkan. Dan yang jelas dia one of the best entertainer di atas panggung untuk singer in a band ya, singer. Padahal yang lain itu dia tidak bergaya, sama sekali tidak berusaha tampil, tidak bergaya, tapi tidak membuat kita merasa David ini mencuri panggung teman-temannya. Tapi malah jadi satu kesatuan bahwa emang menyenangkan nonton Naif, terlepas dari celah-mencelahnya yaitu plus minus, tapi menyenangkan nonton Naif dan David di atas panggung. Timbre suaranya sangat-sangat gue sukai, mudah dicintai oleh wanita, tapi tidak dialergi oleh pria. Ketika menyanyikan lagu Patah Hati, lagu tentang keputusasaan, itu tidak juga membuat orang menangis, tetapi dapat soulnya. As a singer in a band, mungkin dia salah satu yang terkuat karakternya. As a singer in a band, dan dia itu memang rumahnya di Sheila on 7 ya. Dia dan lagu-lagu Eros tuh mungkin seperti Freddie Mercury menyanyikan lagu Queen, seperti Mick Jagger dengan Keith Richards itu tidak ada, kemudian Steven Tyler dengan Joe Perry itu tidak bisa dipisahkan. Jadi frekuensi gitar dan permainan gitarnya si Duta itu Eros itu sangat ngeblend dengan frekuensi suara dan timbrenya Eros. Sebuah band besar itu sampai sedetail itu kebutuhannya tanpa disadari.
terbukti ganti drummer siapapun tetap jalan nih, gitaris satu jalan. Mungkin pemain bassnya karena sekarang manajer ya tetap harus ada pemain bassnya edamnya. Fadly itu juga punya timbre suara yang sangat langka di Indonesia. Tebal tapi tinggi, lantang tapi juga ada melonya ya. Lantang tapi ada melonya dan ada gelapnya juga. Jadi kalau dia bisa menemukan satu formula lagu yang tepat, itu gawat sekali Fadly menyanyikannya. Tapi sebagai seorang penikmat dan sebagai seorang sama musisi, Fadly terlalu tertutup atau mungkin bahasa lainnya terlalu pemalu ya sebagai seorang yang punya karakter suara seperti itu ketika di atas panggung. Tapi memang itu tidak bisa dibuat-buat karena memang dalam kesehariannya dia memang pribadi yang cukup tertutup dan pemalu, kurang ngehe kalau di atas panggung gitu. Jadi kadang-kadang kita melihatnya agak kurang menghibur ya kalau di atas panggung. As a singer in a band, as a rock singer itu kurang menghibur. Tapi di dalam lagu-lagu tertentu gaya dia itu sangat menunjang. Tapi kan harus diingat bahwa dia tidak menyanyikan semua genre yang seperti itu. Ada banyak genre lain yang dia mestinya bisa lebih mendukung penampilannya dengan musik dan gaya vokal itu. Sangat jago nyanyi, sangat punya karismanya kalau sama perempuan ya, yaitu Ambon satu itu. Kita pernah sepanggung beberapa kali, gua, Andi, Once, Glenn. Kita keliling di beberapa kota. Tuh ya, lihat nih, gua bilang kalau gua Once lu keluar nih, ada so, wah, teleponnya Michael, wah, gitu. Andi Reward, begitu Glenn lihat. Padahal dia tidak, itu bawaan, lagi-lagi bawaan ya. Dan itu setiap orang tuh punya kelebihan bawaan lahir. Glenn itu entah bagaimana memang punya magnet yang luar biasa sama perempuan. Punya magnet yang luar biasa. Itu pandangan gue tentang kepribadian, karisma, dan dia as a performer sebagai seorang sosok Glenn. Tapi vocally memang juga Glenn ini salah satu penyanyi berteknik tinggi, bersuara luar biasa, selalu nyaris prima kalau di atas panggung. Mungkin juga karena dia tidak banyak melakukan hal-hal merugikan diri di luar panggung sehingga selalu fit ya. Itu selalu nyaris prima dengan tambahan-tambahan kejutan-kejutan di atas panggung. Dia jago banget memberikan kejutan-kejutan yang melelehkan wanita terutama ya, yang melelehkan wanita. Tapi memang lagi-lagi timbre suara Glenn dan genre musiknya itu memang bukan genre yang gue perdalam. Tapi as a performer, as a character, menarik sekali mengamati seorang Glenn. Cuman jalannya di kawasan ini, utuk ke atas panggung ini.
lutuk sambil bawa gitar ya. Gitu. Anjing, kenapa sih mesti teriak-teriak sama dia? Gue bilang basah juga kali itu saja. Penyanyi yang akhir-akhir ini juga cukup sering menjalin komunikasi sama gue, termasuk ketika dia mau membeli. Jadi gue tuh punya pengalaman-pengalaman unik memang dengan banyak penyanyi-penyanyi. Ada yang diskusi tentang pita suara, ada yang diskusi tentang rumah tangga, diskusi tentang fotografi, ada yang diskusi tentang mikrofon. Ipang terakhir telepon gue lama sekali discuss masalah mau beli mikrofon, mengerti mikrofonnya. Terus juga terkuak dari beberapa obrolan tentang teknik-teknik vokal gitu, yang gue ketahui dan dia nanya. Dia salah satu rockstar paling humble menurut gue. Humble sekali di bawah panggung, itu sopan, menyenangkan, sangat menyenangkan. Vocally, strongly one of the strongest vocal yang gue tahu ya. Sebagai sebuah tone, sebagai sebuah power, itu salah satu yang terkuat di Indonesia itu dia. Pertanyaan gue sampai detik ini adalah, mungkin dia belum berjodoh dengan benar-benar sebuah grup yang membuat namanya sebesar suaranya. Bip waktu itu juga sedang goyah ya. Kemudian ketika solo juga Ipang menempuh jalur yang memang gue hormati, gue respect. Dia memilih jalur yang tidak terlalu mainstream. Dia ada reggae, ada bluesy, trip hop ya. Dan dia melakukan itu kelihatan sekali dengan sangat senang hati. Salah satu musisi solo dan band yang tulus berkarya menurut gue Ipang. Dia adalah di mata gue pribadi salah satu penyanyi yang menginspirasi gue di musik Indonesia secara langsung. Itu Kakak. Selain menginspirasi Dewa untuk berangkat ke Jakarta dan rekaman, Kakak itu menurut gue ya penyanyi yang cara bernyanyinya sangat jorok, tingkahnya juga sangat jorok, tetapi ya itu dia itu berteknik tinggi. Dulu zaman album slang awal itu luar biasa menurut gue, suara dia, cara dia spoken, cara dia nyanyi rock and roll, cara dia nyanyi blues, cara dia nyanyi ballad, itu menurut gue komplit banget. Terlepas dari orang bilang dia sering fals ya, suaranya itu falset lah, tidak full voice gitu. Itu buat gue tidak menjadi masalah lagi asal kita itu merasa bahwa itu adalah sebuah produksi suara yang menggetarkan. Kadang-kadang kita sudah melupakan sisi-sisi teknis kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah area yang dimana kita merasa kagum. Tapi kekaguman gue itu juga tidak buta, karena ketika gue nonton Slank di atas panggung era apa ya, itu memang gila, gaya panggungnya liar sehingga kita bisa melupakan beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan. Daripada kita nonton sebuah band yang sangat rapi, ketika mereka mainnya rapi, mereka main penuh kedisiplinan, tapi ketika salah ketara. Tapi kalau Slank dengan gaya yang memang slangean, dengan kakak yang one of the best leadership
showmanship di atas panggung itu dimiliki oleh Kakang sampai detik ini ya. Dan dia orang yang komit loh, badannya bisa kayak gitu, itu bukan main-main, itu bukan hal yang main-main. Menjauhi hal-hal yang dia tidak sukai kemudian komit, dia melakukan olahraga badan sampai seperti itu bukan main-main. Itu menunjukkan dia orang yang sangat-sangat komit dengan dunianya, dan itu kita harus angkat topi, harus angkat topi. Salah satu penyanyi terbaik di Indonesia, menguasai pop, menguasai rock dengan caranya sendiri, menguasai rock and roll, bahkan lagu-lagu yang antik pun dia kuasai, jazz pun dia bisa, ala dia gitu. Salah satu penyanyi terbaik menurut gue. Dan gue, kenapa gue dulu juga gue ulang lagi di sini, kenapa gue rela keluar dari Dewa, itu karena tahu pengganti gue adalah Once, yang mana pasti Dewa tidak akan hancur. Karena gue meskipun keluar, gue juga tidak rela melihat band yang gue cintai itu hancur hanya karena kehilangan gue. Dan terbukti, Dewa menjual album jutaan itu di era Once. Sangat luar biasa dalam menyanyikan lagu-lagu Dhani, ya Yun ya. Terlepas dari Dhani memang luar biasa juga bisa merubah karakter lagu dari yang diciptakan untuk Ari Lasso, tiba-tiba diciptakan untuk Once. Dia banyak menyanyikan, dia banyak bernyanyi dengan kualitas istimewa menurut gue di lagu-lagu Dewa era dia, kualitas istimewa. Cuma waktu dia memutuskan keluar dari Dewa, gue berharap gue punya saingan berat. Once, welcome di dunia solo. Kita akan bertempur mati-matian di Solo. Tapi rupanya setelah dekat Once itu punya masalah. Gak apa-apa Cek ya. Punya masalah dengan bukan ketidakpercayaan ya, kenyamanan ya ini. Dengan kenyamanan dengan dirinya sendiri. Sangat tidak nyaman kayak dengan dirinya sendiri, sehingga banyak hal-hal yang di atas panggung akhirnya tidak keluar Once-nya. Lu coba gini, lu undang Once untuk nyanyi 3 lagu dalam sebuah acara resmi, terus bilang acara itu ada partinya 1 jam, lu akan mendapatkan Once yang lebih baik di acara partinya yang tidak dipersiapkan itu. Jadi kalau acara itu di konsep itu, kalau kata orang Jawa, bingungnya karena PDW, tau gak? Bingung aja gitu, entar kita ngapain? Kayak gak nyaman aja, padahal cenderung seperti itu ya, tapi terungkap gitu. Jadi kekhawatiran, ketakutannya terungkap. Cek lu apa sih, Cek lu ribet amat sih lu gitu. Ketika di atas panggung hal itu hilang sebenarnya. Dia bisa tampil baik gitu. Tapi lebih baik lagi, udah seret dia datang ke rumah gue yuk, datang ke sini yuk, terus suruh nyanyi, itu akan lebih bagus Once sebenarnya. Nah itu memang mungkin proses, itu PR-nya dia yang paling berat. Dan mungkin juga satu hal, dia sering blank, dan komunikasi dia ya di atas panggung itu menurut gua PR, karena dia sudah menempuh jalur solo yang mana dia adalah center of attention. Dia itu pusat semuanya. Dia mau membawa stadion ini menjadi kuburan atau membawa stadion ini menjadi sebuah panggung rock, itu semua tergantung dia. Dan itu memang itu bawaan juga, tapi at least dia itu tidak boleh melakukan kekonyolan-kekonyolan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Cara menyapa penonton ya, itu hal standar sebenarnya yang mudah sekali, karena dia ketika udah agak mampu pun pribadi yang sangat menyenangkan.
Tapi udah lama gue nggak nonton Once, mungkin udah berubah mungkin ya, nggak tahu ya. Lama nggak ngebir juga, sibuk sekarang jadi bos. Once.